تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita semua hadir di tempat ini dan di dalam majelis ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan iman di dalam hati kita, sehingga dengannya kita terdorong untuk melakukan amal baik, untuk datang ke masjid salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang datang ke masjid untuk salat berjamaah atau untuk melakukan amalan-amalan yang lain, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia memiliki iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing hati kita dan membimbing kita semua untuk terus melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian bab haji yang ada di dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Pertemuan sebelum ini kita sudah membahas dan mempelajari tentang pengertian haji, kemudian hukum haji, termasuk juga hukum daftar haji, ya. Ada sebagian orang bertanya, daftar haji dulu atau beli rumah dulu? Kan itu sering ditanyakan. Beli rumah dulu atau daftar haji dulu? Nah, ini beda pendapat. Gak apa-apa. Nah, itu dikembalikan kepada mana yang lebih maslahat. Haji maslahat, ya. Rumah juga maslahat. Nah, di antara dua maslahat itu, mana yang lebih maslahat?
maka itu yang didahulukan. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bahwa haji dan umrah itu harus dilaksanakan karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Ya, bukan karena ingin berdagang di sana, bukan karena nanti pulang supaya dapat gelar H titik, ya. Bukan karena ingin dikatakan nanti sebagai abah dan umi, ya, bukan karena itu, tapi karena Allah. Kemudian yang kedua surah Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada berapa bulan haji? 3. Ingat, bukan 1. Kita tahunya bulan haji itu hanya 1, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya kan, padahal bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi orang berangkat haji bulan Syawal, kemudian niat haji di bulan Syawal sah. Tapi dia harus nunggu ihramnya sampai tanggal 10, ibu-ibu, baru dia melepas ihram. Tentu itu menyulitkan. Makanya orang Indonesia hajinya rata-rata haji apa? Tamattu, umrah dulu, setelah itu buka ihramnya, melepaskan ihramnya, senang-senang belanja dan sebagainya. Baru setelah itu ketika bulan Dzulhijjah mereka ngambil ihram lagi, ngambil miqat, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah melarang 3 untuk yang sedang melaksanakan ibadah haji. Berarti kalau enggak haji boleh yang 3 ini, tetap enggak boleh. Tapi untuk yang haji ini betul-betul jangan sampai melakukan, karena kalau melakukan ibadah hajinya bisa batal, atau paling tidak ibadah hajinya akan hilang pahalanya. Apa 3 itu? Allah mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang pertama, tidak boleh rafath. Apa kemarin rafath itu? Rafath itu apa? Enggak boleh rafath, lupa ya. Bicara apa? Bicara yang mengandung cabul, itu enggak boleh. Bicara kotor enggak boleh ketika haji, ya. Wala fusuqa. Tapi kalau berdagang ketika haji boleh, ibu-ibu. Misalnya panjenengan di Padang Arafah sambil jualan, yang penting jangan jualan rokok, ya. Karena ada jemaah kita ini dari Indonesia bawa rokok 2 koper, kemudian di sana dijual 1 bungkus 100.000, pulang balik modal. Ya. Nah, jual apa aja boleh, yang penting halal, jemaah rahimakumullah, boleh. Itu dalilnya ada di surah Al-Baqarah. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian yang haji untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala ketika haji. Kalau enggak haji enggak masalah, ini enggak ada permasalahan. Ketika haji pun kita sambil jualan, sambil dagang, boten napa-napa. Karena ibadah haji ini ibadah yang mana kita masih boleh bicara, masih boleh berinteraksi dengan orang. Beda dengan sholat, ibu-ibu. Sholat itu nggak boleh kita jualan ketika di dalam sholat, atau bicara di dalam sholat, nggak boleh. Jadi saat panjenengan berangkat sambil bawa barang dagangan, apakah dapat pahala? Kata ulama, tetap dapat pahala, asalkan niat hajinya lebih besar dibandingkan niat untuk berdagang. Kalau niat hajinya lebih kecil dibandingkan niat berdagangnya, maka dia tidak mendapatkan pahala, ya. Jadi yang dilarang ketika haji itu dalam Al-Quran 3 ini. Fala rafatha, tidak boleh berkata-kata yang mengandung cabul. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh bermaksiat. Wala jidal, dan tidak boleh
berdebat, ya. Tidak boleh berdebat. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari surah Ali Imran ayat 97, bahwa haji itu bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Haji itu karena Allah, bagi yang mampu, kata Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu sabila, untuk menempuh perjalanan. Berkenaan dengan ayat ini, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mas sabil?" Apa yang dimaksud sabila di dalam ayat ini? Kata Nabi, dua. Az-zadu, bekal, warrahilatu, dan kendaraan. Jadi kalau di zaman Nabi, orang wajib haji itu bila punya dua ini, ibu-ibu. Tentu kalau mampu itu sudah tidak diperhitungkan lagi, ya, karena mampu. Karena orang yang sakit, jangankan haji, sholat Jumat aja nggak wajib. Ya, jangankan berangkat haji, sholat Jumat aja tidak wajib. Nah, sehingga yang disebut oleh Nabi itu dua orang wajib haji ini. Yang pertama, az-zadu, punya bekal. Yang kedua, punya kendaraan. Ini bagi, kata ulama, bagi yang tinggalnya jauh dari kota Mekah, sekitar 85 km. Jadi kalau sudah 85 km jaraknya dari kota Mekah, maka bila dia tidak punya kendaraan, ibu-ibu, itu tidak wajib haji. Tidak wajib haji, ya. Kalau dia hanya punya bekal tapi nggak punya kendaraan, nggak wajib haji. Tapi bagi yang tinggalnya kurang dari 85 km dari kota Mekah, ya, dari Ka'bah, jemaah rahimakumullah, maka dia wajib untuk haji dengan cara apa? Jalan kaki, Bapak Ibu. Ustadz tidak punya kendaraan tapi punya biaya untuk menyewa kendaraan, juga wajib, jemaah rahimakumullah. Makanya ulama sekarang kan menambah syarat wajib haji itu, selain punya bekal, dia juga punya biaya untuk berangkat, biaya mendaftar, kemudian biaya untuk kendaraannya, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat terakhir yang kita pelajari pekan kemarin yaitu surah Al-Hajj ayat 27. Ya. Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalau wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, sekarang kita masuk hadis-hadis Nabi tentang haji. Di sini ada 4 hadis yang dicantumkan oleh pengarangnya, Bapak Ibu. Yang pertama, hadis muttafaqun alaih. Muttafaq artinya disepakati. Alaihi, hadis itu disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar zakat, wal haji, yang keempat haji, wa shaumi Ramadan, dan yang kelima puasa Ramadan. Kalau di dalam riwayat yang lain, hajinya nomor 5, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 asas. Makanya kita wajib mempelajari 5 asas ini. Wajib kita mempelajari 5 rukun Islam ini. Kalau kita nggak belajar, dosa. Kalau panjenengan belajar tentang sedekah, tidak wajib, ibu, bapak-bapak. Kenapa? Karena sedekah itu hukumnya sunnah. Panjenengan belajar tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, itu juga tidak wajib. Karena keutamaan menuntut ilmu ini perkara yang tidak wajib, ya.
Tapi kita mempelajari ilmu tentang rukun Islam, tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa Ramadan, tentang haji. Ini hukumnya apa? Wajib. Kalau panjenengan tidak belajar, sengaja nggak belajar, maka dianggap berdosa. Bahkan ulama mengatakan kalau kita salah berwudu atau salah sholat selama 60 tahun karena kita nggak belajar, maka sholat kita selama 60 tahun itu nggak diterima sama Allah dan wajib dia apa? Diqadha selama 60 tahun. Bapak Ibu, Nabi mengatakan Islam itu bunya, dibangun. Berarti Islam ibarat bangunan. Ada lima hal penting dalam bangunan itu, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Pondasi. Yang kedua apa? Tiang. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Dinding. Yang keempat apa? Atap. Ada lagi yang kelima apa? Pintu. Jemaah rahimahullah. Ini 5 hal penting yang harus ada di dalam bangunan. Ya. Nah, pondasi itu sama halnya kalau dalam Islam, pondasi itu sama halnya dengan apa? Syahadat. Jadi syahadat, Bapak Ibu, ini ibarat seperti pondasi. Pondasinya harus kuat, maka bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Jemaah rahimahullah. Makanya supaya pondasinya kuat, ya kan? Para tukang bangunan itu mereka pakai pasir hitam biasanya supaya kuat, pasirnya lebih semennya juga lebih banyak. Jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Kalau kita ingin sholat kita bagus, zakat kita bagus, haji kita bagus, puasa Ramadan kita bagus, mulailah dari pondasinya. Mulailah dari hati, jemaah rahimakumullah, dari syahadat, dari keyakinan, dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syahadat itu simple. Jadi masuk Islam itu simple, Bapak Ibu. Enggak usah pakai mandi-mandi. Kalau agama lain kan biasanya harus mandi dulu. Dimandikan, dibaptis dan sebagainya. Tapi kalau masuk Islam simple. Cukup apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sah. Apakah wajib diketahui oleh orang? Tidak wajib. Jadi kalau ada orang dengan sendirinya mengucapkan kalimat syahadat, itu sudah sah keislamannya, Bapak Ibu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau dipersaksikan kepada orang lain supaya orang tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Jemaah rahimakumullah. Ketika orang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia sudah sah sebagai orang Islam menurut pandangan kita. Enggak tahu menurut pandangan Allah, Bapak Ibu. Karena kan kita enggak tahu isi hatinya. Dia itu sungguh-sungguh atau pura-pura. Jemaah rahimakumullah. Sering ada kejadian ya, sering. Ada orang masuk Islam di masjid ini, nanti masuk Islam lagi di masjid lain. Nanti di masjid lain lagi masuk Islam lagi. Jadi sampai 5 kali masuk Islam. Apa tujuannya? Supaya orang iba kepada dia, lalu ngasih duit. Itu ini ada kejadiannya di Pontianak, Kalimantan. Karena di Pontianak kan banyak orang Cina dan Cina miskin di sana banyak. Ya, Cina miskin di sana banyak, jemaah Allah. Jadi masuk Islam di masjid ini, orang meluk dia nangis-nangis, dikasih duit. Ya, nanti di masjid lain masuk Islam lagi. Ya, ini pentingnya kita. Tapi secara zahir kita harus menghukumi dia sebagai orang Islam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian ada 3 yang membatalkan keislaman seseorang. Ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua murtad, yang ketiga jemaah rahimakumullah mengingkari hukum Allah. Jadi misalnya mengingkari hukum haji, dia nggak percaya bahwa haji itu wajib, maka Islamnya batal.
Kalau dia ingin sah sholatnya, dia harus mengucapkan kalimat syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, Bapak Ibu. Nah, sholat di dalam bangunan Islam itu diibaratkan seperti tiang. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, ya kan? Bangunan itu nggak akan ada dindingnya akan roboh, atapnya juga nggak akan ada kalau tidak ada tiangnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Maka orang yang mendirikan sholat, dia telah menegakkan agamanya, kata Nabi. Dan orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agamanya. Mau jadi apapun silahkan, yang penting sholat. Nggak ada kebaikan apa-apa kalau orang nggak sholat, Bapak Ibu. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku nggak pengen zakat. Nabi diam. Aku mau Islam, tapi aku nggak pengen puasa. Nabi masih diam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku nggak mau sholat. Apa kata Nabi? La khaira fi dinin la salata fi. Nggak ada kebaikan apa-apa orang itu beragama kalau dia nggak sholat. Nggak ada kebaikan apa-apa. Gaji besar, dunia banyak, rumah besar, kalau nggak sholat nggak ada kebaikan. Itu sampah di hadapan Allah, Bapak Ibu. Walaupun orang menghormati dia, nunduk-nunduk di hadapan dia, tapi di hadapan Allah dia sampah. Jemaah rahimakumullah. Karena nggak sholat, nggak ada nilainya apa-apa. Makanya doanya Nabi Ibrahim untuk dirinya dan keturunannya enggak panjang-panjang. Cuman minta satu aja. Jadikan apa? Ahli sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita harus bingung kalau anak kita enggak mau sholat, Bapak Ibu. Harus bingung. Kita harus merasa sedih dan harus minta kepada Allah untuk dibukakan hatinya ketika anak kita nggak sholat atau sholat tapi bolong-bolong, ya. Jangan merasa kita ini sukses kalau anak kita masih kita bangunkan subuh. Baru kita merasa sukses mendidik anak kapan? Ketika anak kita sudah bangun subuh sendirinya. Dengan sendirinya, jemaah rahimakumullah, ya. Maka banyak minta kepada Allah agar kita dan anak keturunan kita dijadikan muqimas sholat, ahli sholat. Kalau panjenengan datang ke rumah, pertama yang ditanya, udah sholat belum? Bukan udah makan, tapi udah sholat belum, ya kan? Telepon anaknya yang di tempat jauh, tanya, udah sholat belum? Dan jangan pernah bosan kita mengingatkan anak kita untuk sholat. Jangan pernah bosan, Bapak Ibu. Sekarang mengingatkan, besok mengingatkan, nanti mau tutup telepon dengan anak, ingatkan terakhir, jangan lupa sholat. Ayah tidak butuh kamu gaji banyak. Ayah tidak butuh kamu kerja di tempat yang bagus. Yang ayah butuh dari kamu adalah kamu sholat. Sebab sholat mula yang akan membahagiakan ayah nanti ketika ayah menghadap Allah. Nah, itu ayah yang baik, ibu yang baik. Kemudian yang ketiga rukun Islam itu adalah wa ita'iz zakat. Membayar zakat. Nah, zakat ini jemaah rahimakumullah ibarat seperti atap. Ya. Pondasinya sudah, tiangnya sudah, ya kan? Perlu apa? Atap, Bapak Ibu. Nah, supaya enggak kepanasan, supaya enggak kehujanan. Kalau kepanasan, kehujanan, maka kita enggak akan nyaman, enggak akan tenang. Makanya orang yang nggak zakat itu nggak akan tenang hidupnya. Cari orang kaya kalau nggak zakat pasti hidupnya nggak tenang. Orang itu kalau nggak sedekah, Bapak Ibu, dengan harta kekayaannya, saya jamin nggak akan tenang, jemaah rahimakumullah. Ibarat orang punya rumah tapi nggak ada atapnya. Musim hujan nggak tenang, musim panas juga nggak tenang. Jadi setiap saat nggak ada tenangnya. Ya. Ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini keras hati, susah diingatkan, kemudian selalu ruwet.
Kata Nabi, bagaimana supaya hatiku lembut? Kemudian Nabi mengatakan, bila kamu ingin hatimu lembut, kasih makan orang miskin, santuni anak yatim. Jadi lagi-lagi sedekah Bapak Ibu. Kalau kita merasa ruwet pikiran kita, merasa sumpek hidup kita, maka bukalah keruwetan itu, hilangkanlah kesumpakan itu dengan cara apa? Sedekah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini ibarat kalau dalam bangunan seperti apa? Dinding, Bapak Ibu. Seperti dinding. Ya, pondasi sudah, kemudian tiang sudah, atap sudah, kemudian dinding. Jemaah rahimakumullah. Ya. Supaya apa? Hewan-hewan enggak masuk. Ya kan? Untuk membentengi diri kita dari hewan-hewan, jemaah rahimakumullah, dan dari segala hal yang membahayakan. Kemudian yang terakhir, ibarat pintu. Rumah kalau nggak ada pintunya gimana? Mau masuk dari mana? Jemaah rahimakumullah. Jadi masuk pertama ke dalam rumah itu melalui pintu, keluar juga melalui pintu, ya kan? Makanya orang haji itu merasa sangat dekat dengan Allah, karena ibarat dia masuk ke dalam sebuah rumah, Bapak Ibu. Nah, rumahnya orang beriman itu semuanya adalah Mekah. Jadi Mekah itu semua rumahnya orang beriman. Ya, Baitullah itu adalah kiblatnya orang beriman. Sebenarnya kita setiap hari haji. Ya, setiap hari kita haji, jemaah rahimakumullah. Cuman bukan haji secara fisik, hajinya secara batin, secara ruhani. Karena apa? Setiap kita sholat kita menghadap kemana? Ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi setiap hari kita datang ke Ka'bah, ya, tapi tidak datang secara fisik, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan ya, tolak ukur orang itu dianggap mampu haji. Karena dalam hadis lain disebut bahwa rukun Islam yang kelima itu adalah haji di Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, tolak ukur mampu itu bagaimana? Kalau dalam kitab-kitab ulama disebutkan ada 5. Yang pertama, kesehatan jasmani. Jadi orang ketika mau berangkat haji tapi dia sakit, itu secara hukum tidak wajib. Ya, tidak wajib haji bagi orang sakit. Kemudian yang kedua, tersedianya sarana transportasi. Ada ar-rahila tadi ya, transportasi. Kalau kita nggak punya pesawat sendiri, kita paling tidak punya biaya untuk apa? Membeli kursi di pesawat. Kemudian yang ketiga, aman dalam perjalanan. Kalau tidak aman berarti tidak wajib. Kemudian yang keempat, bagi wanita harus ada mahramnya. Kalau dia berangkat haji nggak ada mahramnya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Mahram itu kan suami atau saudara atau perempuan yang bisa dipercaya oleh dia untuk menjaga dia. Ya. Kemudian rentang waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini bila 5 hal ini berkumpul dalam diri seseorang, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Orang yang mampu tapi tidak berangkat haji, kata Nabi, ya, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Orang yang mampu tapi tidak haji, silakan mati, kata Nabi. Mati agama Yahudi atau agama Nasrani. Pokoknya jangan mati Islam, kata Nabi. Nauzubillah min dzalik. Mampu tapi nggak berangkat haji, Bapak. Apalagi mampu haji plus. Mampu untuk berangkat haji plus, tabungannya 500 juta. Haji plus berapa aja manullah? Yang nunggunya 5 sampai 7 tahun itu kan sekitar 150 sampai 160, Bapak Ibu. Tapi dia nggak berangkat, jemaah rahimakumullah. Maka kata Nabi, silakan mati, tapi jangan mati Islam. Mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita lanjut hadis berikutnya. Hadis
muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man ata hadzal bait fala yarfuth wala yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Siapa yang mendatangi rumah ini, yang dimaksud adalah Ka'bah, baik datang untuk haji atau datang untuk umrah, maka Nabi mengatakan fala yarfuth wala yafsuq, lalu dia tidak berkata-kata kotor, wala yafsuq, dan juga tidak berbuat fasik, tidak berbuat maksiat, raja'a kama waladathu ummuh, maka dia kembali dari haji atau umrahnya itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa, jemaah rahimakumullah. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk datang berkunjung kepada orang yang baru pulang haji. Itu dianjurkan. Ya, dan mereka dianjurkan ngundang orang. Jadi yang dianjurkan itu bukan mau berangkat, Bapak Ibu. Justru yang dianjurkan untuk mengundang orang itu ketika pulang, jemaah rahimakumullah. Itu kan tradisi di negeri kita ini, berangkat dan pulang. Ya. Kalau pulang juga ada di Jawa ini. Makan-makan bareng-bareng gitu. Ada juga. Ada ya. Nah, kalau dalam hadis itu yang sunnah ketika pulang haji, namanya an-naqi'ah, ya. An-naqi'ah itu tasyakuran karena habis safar. Biasanya Nabi kalau habis safar, Bapak Ibu, berpergian jauh kemudian pulang dengan selamat, maka Nabi akan nyembelih unta. Kemudian mengundang orang-orang sekitar makan bersama dalam rangka bersyukur kepada Allah. Itulah yang dijadikan dalil oleh ulama mengenai tasyakuran. Nah, haji ini kan juga bukan perjalanan yang mudah, Bapak Ibu. Makanya setelah pulang dari haji, disunnahkan mereka untuk mengundang orang nyembelih sapi atau nyembelih kambing. Alhamdulillah Ustaz nggak nyembelih tapi langsung pesan, ya kan? Nah, kalau di zaman Nabi nyembelihnya bukan kambing tapi nyembelih unta, jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, kita disunahkan datang dan meminta doa kepada mereka. Pertama, doa yang harus kita minta kepada mereka itu minta doa supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana dosa mereka diampuni oleh Allah, kita juga minta mereka agar berdoa kepada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Gitu Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang yang kita yakini doanya mustajab, pertama kita minta apa? Minta agar dosa kita diampuni oleh Allah, baru minta yang lain-lainnya. Jangan langsung minta sehat, minta lancar rezeki, minta lunas hutang. Nanti itu nomor sekian. Nomor satu apa? Minta ampunan kepada Allah, minta agar dia memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, jemaah rahimakumullah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, kata Nabi, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang haji dan orang umrah, wafdullah itu utusan Allah, tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan Allah. Wa sa'aluhu fa'a'tahum, mereka minta kepada Allah maka Allah memberikan permintaan mereka. Jadi doa orang yang haji, doa orang yang umrah merupakan doa yang mustajab, jamaah rahimakumullah. Kami dulu waktu di Al-Hikam ada rutinitas setiap tahun, Bapak Ibu, setiap tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah, maka live streaming doa dari sana dan diaminkan oleh teman-teman santri di Al-Hikam, diaminkan. Jadi live streaming doa langsung oleh jemaah haji di Arafah, jemaah rahimakumullah. Ya. Setiap tanggal 9 Arafah. Bapak Ibu. Apalagi doa di Arafah kan doa yang mustajab. Apalagi tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal itu memang waktu-waktu yang mustajab, jemaah rahimakumullah. Maka ketika ada orang haji datang,
Ada orang yang berangkat umrah kemudian dia datang, langsung kita temui dia, minta apa? Minta apa? Minta doa. Bukan minta oleh-oleh. Minta kurma, minta. Jadi orang pulang haji itu pusing juga. Kenapa? Dia harus mikirin oleh-oleh untuk orang yang datang. Kalau orang yang datang nggak dikasih oleh-oleh, gimana perasaannya gitu? Jamaah Rasulullah. Ya. Kemudian hadis berikutnya, subhanallah, haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, al-umratu ilal umrah kaffaratul lima bainahuma. Umrah pertama dengan umrah kedua, di antara keduanya kaffaratul lima bainahuma, terdapat penghapusan dosa. Sama dengan sholat Bapak Ibu. Sholat pertama, jadi sholat maghrib ke sholat isya, itu penghapusan dosa. Nanti sholat isya ke sholat subuh juga penghapusan dosa. Sholat subuh ke sholat maghrib penghapusan dosa. Sholat subuh ke sholat duhur penghapusan dosa. Duhur ke asar juga penghapusan dosa. Ramadan ila Ramadan, Ramadan pertama menuju Ramadan berikutnya terdapat penghapusan dosa. Jumat ilal Jumat juga penghapusan dosa. Kata Nabi, umrah ke umrah berikutnya terdapat penghapusan dosa. Ini dalil bahwa kita disunnahkan untuk umrah tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Kalau ada duitnya, ya, kalau ada duitnya, jamaah rahimahullah. Umrah kata orang, oh, nggak usah umrah berulang kali. Lebih baik sedekah, tuh banyak orang membutuhkan, banyak orang yang kesusahan. Kamu nangis di sana nggak akan diterima sama Allah. Kalau tetanggamu membutuhkan bantuan, tapi kamu tidak bantu. Nah, betul jemaah rahimakumullah. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita membantu dan juga berangkat umroh. Kita nggak boleh suudzon sama orang berangkat umroh, ya kan? Orang bolak-balik berangkat umroh disuudzonin. Dia berangkat umroh, lebih baik sedekah aja. Dia mungkin sudah sedekah dia. Mungkin dia sudah bersedekah, dia sudah bantu orang. Masa dia bantu orang bilang kita kan enggak, jemaah rahimakumullah. Nah, maka ini dalil bahwa kita disunahkan untuk umroh berulang kali. Walaupun di Mekah, walaupun kita sudah di Mekah, umroh lagi itu la ba'sa. Boleh jemaah rahimakumullah. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali sorga Bapak Ibu. Subhanallah. Ini hanya haji. Kalau sholat enggak. Sholat kita diterima, satu kali sholat kita diterima, belum tentu kita masuk surga. Karena kita harus sholat setiap hari jemaah rahimakumullah, ya toh? Sedangkan haji ini sekali seumur hidup. Makanya sekali kita haji lalu mabrur haji kita, sudah, itu sudah pasti masuk surga. Cuman kan kita nggak tahu haji kita ini mabrur atau belum mabrur. Panjenengan yakin nggak haji panjenengan mabrur? Hah? Kan nggak tahu jemaah rahimahullah. Tapi ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi dan oleh ulama. Disebutkan oleh Nabi ciri haji mabrur jemaah rahimakumullah. Ada sahabat bertanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qila wa ma birruhu, ya Rasulullah, apa tanda bahwa haji itu mabrur? Ya, kata Nabi, yang pertama tandanya it'amut ta'am, suka ngasih makan kepada orang. Itu tanda haji mabrur. Sebelumnya enggak mau ngasih makan sama orang, tapi setelah pulang haji dia suka ngasih makan sama orang, suka bantu orang miskin, ya. Maka itu tanda hajinya apa? Mabrur. Kemudian yang kedua, watibul kalam, ucapannya bagus. Jadi sebelum berangkat haji ucapannya enggak karu-karuan. Setelah pulang haji ucapannya lembut, ucapannya baik, ya. Enggak ada ucapan-ucapan yang mengandung cabul,
nggak ada ucapan-ucapan yang kotor, Bapak. Itu tanda hajinya diterima, tanda hajinya mabrur, ya. Jadi tanda haji mabrur itu bukan pulang haji selalu pakai kopiah. Iya, di kampung saya itu jemaah rahimahullah, kalau orang pulang haji, udah haji tapi keluar nggak pakai kopiah, itu orang bilang, oh itu hajinya nggak mabrur. Atau, ya kan, pulang haji tapi celananya pendek. Padahal pendek itu masih menutup lutut, ibu-ibu. Orang bilang apa? Itu hajinya nggak mabrur itu. Maksudnya dia pakai celana panjang, kemudian baju koko, pakai kopiah putih. Itu baru mabrur hajinya. Jadi haji mabrur ini tidak ada tanda dari segi fisik, nggak ada. Ya kan? Bukan berarti orang yang pakai kopiah haji, kopiah putih itu kan dibilang kopiah haji ya. Itu bukan berarti dia orang yang hajinya mabrur, belum tentu. Justru bisa jadi yang nggak pakai kopiah itu yang hajinya mabrur. Jadi haji mabrur itu nggak ada tanda secara fisik. Yaitu tandanya dalam perbuatan, Bapak Ibu. Pertama, it'amut ta'am, suka ngasih makan. Yang kedua, watibul kalam, ucapannya bagus, ya. Kemudian menurut Imam Hasan Al-Basri, tanda haji mabrur itu dua. Ayyarji'a zahidan fid dunya, pulang haji nggak cinta sama dunia. Raghiban fil akhirah, semakin cinta kepada akhirat. Itu tanda hajinya mabrur. Pulang haji apa? Nggak senang sama dunia, nggak zuhud. Maksudnya zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Memang dia malah memiliki dunia, tapi dia tidak letakkan dunia di dalam hatinya. Dia tidak menggebu-gebu kepada urusan dunia. Cara pandang hidupnya sudah akhirat terus. Jadi kalau dia pun mencari dunia, tujuannya untuk akhirat, jamaah rahimakumullah. Itu orang yang hajinya mabrur, kata Imam Hasan Al-Basri, ya. Nah, supaya kita nggak cinta sama dunia, Bapak Ibu, itu ulama memberikan dua resep kepada kita. Yang pertama, banyak baca Al-Quran. Orang kalau banyak baca Quran, cintanya dia kepada dunia itu akan terkikis. Walaupun dia nggak ngerti kepada Al-Quran itu, nggak ngerti maknanya. Tapi kalau dia sering baca Quran, cintanya akan terkikis kepada dunia. Sehingga cara pandang hidupnya, orientasinya nggak dunia. Orientasinya ketika dia mencari dunia untuk akhirat. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, ketika kita melihat barang-barang mewah, rumah besar, rumah mewah, itu kita harus ingat akhirat dengan cara berdoa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Bukan disolawatin. Kan ada orang bilang gini, kalau kamu lihat mobil, solawatin aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat rumah besar, solawatin aja, Allahumma sholli ala. Bukan gitu. Kenapa kok diselawatin? Supaya kamu mendapatkan hal yang sama. Supaya kamu punya mobil mewah seperti dia. Bukan diselawatin. Kalau kita begitu berarti kita membesarkan dunia di dalam hati kita. Paham? Tapi doanya apa tadi? Hah? Apa doanya tadi? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Coba ulang sama-sama. La aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan yang baik dan abadi kecuali kehidupan akhirat. Maka hati kita langsung nunduk, Bapak Ibu. Dan cintanya kita kepada dunia itu langsung seketika akan hilang. Tapi kalau kita membesar-besar kan, ya kita akan semakin menggebu-gebu. Ya kan? Akhirnya ketika kita lihat sesuatu, geleng-geleng kepala. Lihat rumah besar, kita geleng-geleng kepala. Kita terpukau sampai kita lupa bahwa ada kehidupan yang lebih indah daripada itu, kehidupan akhirat. Ya, hafalkan tadi doanya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya ketika perang Khandaq. Waktu bikin parit, ya, mereka kelaparan, susah makan. Lalu Nabi mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal
akhirah. Saya kalau pengajian masuk perumahan elit Bapak Ibu. Saya ada beberapa pengajian di tempat-tempat elit ya. Itu masuk rumah besar semua. Ya sudah. Doanya itu terus. Noleh kanan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Noleh kiri Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan yang abadi dan kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhir. Inilah orang beriman. Jadi hidupnya orientasinya apa? Akhir. Ketika dia mulai cinta kepada dunia, langsung ingat akhirat. Itu cara supaya kita nggak cinta sama dunia. Jadi haji mabrur itu tandanya kata Imam Hasan Al-Basri adalah ketika dia pulang haji, dia zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Yang terakhir, hadis yang terakhir, hadis Al-Bukhari. Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita tanya ke Rasulullah. Dia komplain karena laki-laki itu merasa bahwa amalnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid? Ya Rasulullah, kami melihat dan kami memandang bahwa jihad, berperang membela agama Allah, itu sebaik-baiknya amal. Kenapa kami tidak boleh berjihad? Kenapa kami tidak diperintahkan untuk berjihad, kata para wanita. Kemudian kata Nabi, la, bukan jihad yang paling baik, ya, bukan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling bagusnya amal, tetapi paling bagusnya amal itu adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Jadi orang yang haji Bapak Ibu, mereka sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajinya mabrur. Haji mabrur itu dua. Yang pertama hajinya ikhlas, yang kedua hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya orang yang haji sebagai haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan Ustaz, untuk pergi haji itu sekarang itu bukan waktu antrian yang panjang dan DP pramuka yang cukup tinggi sebagai terdaftar. Pertanyaan saya, apakah bisa dalam membayar DP itu menggunakan pinjam uang di bank atau uang mana? Yang kedua, ada sistem arisan dari kelompok yang menghaji itu, sistem arisan. Jadi mana yang dapat arisan dulu itu bisa mendaftarkan untuk DP WNH itu. Itu Ustaz dan Ustaz. Bolehkah daftar haji pakai pinjaman siapa? Kalau pinjam di bank Suparman nggak apa-apa. Tapi kalau pinjam di bank konvensional ya, yang ada bunganya, ini nggak boleh. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi caranya harus benar, ya, niatnya benar, caranya juga termasuk cara mendaftar hajinya. Uang yang digunakan untuk mendaftar itu juga uang yang halal, jemaah, bukan uang dari riba, ya. Jadi kalau tidak mampu tidak wajib berhaji, ya. Kalau tidak mampu tidak wajib untuk daftar haji. Kalau harus pinjam dulu baru bisa daftar, panjenengan berarti tidak mampu. Kecuali panjenengan ada uang yang baru cair 2 tahun lagi, sedangkan panjenengan mau daftar sekarang supaya masa tunggunya tidak begitu lama, maka panjenengan boleh pinjam kepada orang untuk daftar haji, nanti dibayar 2 tahun. Ini boleh. Yang penting cara pinjamannya benar, pinjam secara syariah, pinjam kepada orang atau pinjam ke bank syariah.
Kalau kepada bank konvensional Bapak Ibu itu ada unsur ribanya. Saya harus mengatakan ini ya. Walaupun ada orang bilang yang dosa kan bukan yang pinjam Ustaz, tapi yang memberikan pinjaman. Tetap yang pinjam itu kan berarti terlibat juga di dalam dosa. Kalau dia tidak pinjam, dia tidak akan berbuat dosa. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi saya harus mengatakan secara fair, secara jujur bahwa pinjam duit yang ada unsur ribanya, maka yang bersangkutan juga termasuk dalam riba. Ya, riba 1 dirham itu kata Nabi dimakan 1 dirham itu 5.000. Dimakan padahal dia tahu itu harta riba, maka dosanya lebih besar dibandingkan berzina sebanyak 36 kali. Nauzubillah, hadis sahih. Cuman terkadang orang enggak sabar, Bapak Ibu. Dia tidak sabar menahan keinginannya, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudahlah. Itu nanti masuk dalam kategori haji apa itu? Kan banyak itu dalam guyon-guyon orang itu ya. Ada Haji Mansur, ada Haji Abidin. Haji Abidin itu haji karena anggaran dari apalagi haji apa lagi satunya? Haji Wahyu apa? Ada Haji Budi karena bawa uang dikit. Haji Budi bawa uang dikit ya. Ada Haji Mansur karena ngangsur. Apa? Karena halaman digusur ya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Yang kedua. Arisan haji. Oh nggak apa-apa itu. Itu kan sama dengan arisan kurban berarti. Ya. Jadi apa? Nabung setiap bulan begitu. Iya. Saya nggak paham ya. Sama seperti arisan kurban kan? Selama tidak ada unsur ribanya boleh. Ya, kalau ada unsur ribanya tidak boleh. Jazakumullah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita pindah kepada bab yang lain karena bab hajinya sudah selesai di kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.